Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Syada la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa syadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Wa tamil lisani yafqahu qawli amma ba'd. Sahabat mulia sekalian, perkenanlah pada saat ini kita membahas masalah sholat. Kita mengetahui bahwa sholat itu adalah dalam satu hati sebagai tiang agama. Sahabat mulia sekalian, kita mengerti bersama bahwa umat muslim itu punya rukun Islam yang ada 5. Jadi agama ini dibangun di atas 5 perkara, yaitu yang pertama adalah syahadat, yang kedua adalah sholat, yang ketiga adalah puasa, yang keempat adalah zakat dan naik haji. Lalu kita juga mengerti bersama, sholat adalah salah satu cara kita yang Allah berikan untuk berkomunikasi dengan Allah. Artinya apa? Sholat itu bukan sekedar kewajiban, tapi sholat adalah kebutuhan yang mesti kita lakukan. Sahabat mulia sekalian, di dalam sholat kita akan bisa memohon pertolongan pada Allah. Artinya apa? Di situ kita juga menyembah, di situ kita mohon pertolongan. Nah, kemudian di dalam hadis yang kita sebut tadi, as-sholatu imaduddin, sholat itu adalah tiang agama, atau hadis yang agak panjang itu as-sholatu imaduddin, faman aqamaha waqad aqamadin, faman farakaha waqad habdamadin. Artinya apa? Bahwa sholat itu adalah tiang agama. Barang siapa yang sudah menegakkan sholat, artinya dia sudah menegakkan agama ini. Tetapi saat dia tidak melakukan sholat, artinya apa? Dia telah merobohkan agama ini. Mengapa seperti itu? Sahabat mulia semuanya, di rukun Islam tadi kita mendapati bahwa rukun Islam ada 5. Nah, mungkin sebagai hal yang bermudah untuk kita bisa memahami, artinya kalau kita tidak sholat kita merupakan agama, maka kita analogikan sebagai berikut. Saya mendapat sebuah botol, mungkin botolnya kotor, bukan iklan. Botol ini kita ibaratkan sebagai agama. Kemudian jemari tangan kita ibaratkan sebagai apa? Sebagai rukun Islam yang 5. Yang pertama adalah syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga puasa, yang keempat adalah zakat, yang keenam, yang kelima adalah naik haji. Sahabat mulia sekalian, marilah coba kita pahami bersama. Di saat agama ini yang kita berada di botol, kemudian kita pegang dengan rukun kelimanya, ada syahadat, ada sholat, ada puasa, ada zakat dan haji, maka botol ini adalah kuat. Dia tidak roboh. Dia kuat tergenggam. Tapi kita juga mengetahui bersama bahwa tidak semua umat muslim itu dikaruniai harta yang berlimpah, atau mungkin kesehatan yang baik. Maka di saat itu terjadi, tidak mungkin dia itu akan melaksanakan haji. Artinya apa? Haji ini dia tidak dapat melaksanakan. Yang kemudian, yang kedua, kita juga paham lagi, beberapa umat dari muslim ini, dia dalam kategori ekonomi lemah. Dia dalam keadaan kekurangan. Artinya apa? Dia punya kewajiban untuk melaksanakan zakat? Tidak. Tidak, dia berkewajiban, bahkan dia mendapatkan aliran zakat itu. Artinya apa? Rukun Islam yang keempat, dia tidak lakukan. Botol masih kuat, tidak jatuh. Kemudian berikutnya, di saat dia tidak melakukan puasa. Karena apa? Mungkin kita mengetahui bagi ibu-ibu, kita tahu mungkin ada
tanggal-tanggal tertentu yang dia tidak berkewajiban untuk sholat. Bahkan kalau dia melakukan sholat, dia malah berdosa. Kemudian ada musafir yang dia mendapat rukhsah untuk tidak melakukan sholat, kemudian melakukan puasa. Atau kemudian bahkan mungkin dari teman kita yang baru sakit keras dan dia terlepas dari kewajiban puasa itu. Artinya apa? Puasa dia juga tidak laksanakan. Teman-teman sahabat mulia, di saat sholat yang kewajiban dari umat ini sebagai wasilah bagi kita untuk beribadah ilahi pada Rabb, kemudian kita tidak lakukan, yang terjadi kita lepas, botol jatuh. Artinya apa? Artinya agama ini udah runtuh. Maka sahabat mas sekalian, marilah, selain bahwa kita melakukan sholat untuk kebutuhan pribadi kita, untuk menguatkan ruhiyah kita, untuk sebagai wasilah permohonan pada Allah, di saat kita dekat sama Allah pun juga akan melihat kita. Maka kalau kita langsungkan sholat dengan segala konsep yang baik itu, artinya kita sudah menegakkan agama ini. Maka marilah kita bersama-sama melakukan sholat biar agama ini tegak. Di saat agama tegak, maka insya Allah rahmatan lil alamin akan kita dapat bersama-sama, dan akhirnya kita akan dapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.